Shalom seluruh warga kerajaan. Kita tahu goal daripada para pemimpin yaitu maturity, full maturity daripada orang-orang yang mereka bina. Dan kita melihat dalam kehidupan seorang yang masih muda yaitu Samuel. Samuel diserahkan ibunya karena janji pada Tuhan, yaitu untuk menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Dan dia hidup pada zaman yang mirip dengan zaman kita sekarang. Ayah daripada Samuel punya wanita idaman lain. Jadi tidak ada contoh yang baik di rumahnya. Dia is fatherless sebetulnya. Ada bapak tapi nggak berfungsi sebagai bapak. Lalu kemudian dia ditaruh di kemah suci yang ada di Silo waktu itu. Dan Eli menjadi imam besar. Dan kedua putranya betul-betul bukan pendeta tapi preman, saudara ya. Bagaimana justru dia melihat kenajisan di depan matanya. Tapi Samuel yang murni ini, dia sama sekali tidak terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Banyak anak-anak muda berkata, Pak, kalau seandainya saja keadaan itu semuanya baik. Pendeta-pendeta kasih contoh, para majelis, para pemimpin memberikan teladan. Kami bisa jadi mengikut Tuhan lebih baik. No, dengarkan baik-baik. Di dalam 1 Samuel pasal 3, Samuel makin besar. Samuel grew. Grew di sini adalah gadal. Gadal itu bukan cuma besar, bukan big, tetapi sebetulnya agung. Ya, dia bertumbuh secara yaitu makin baik. Dan yang ini luar biasa. YHWH Tuhan menyertai dia. Dan ini jaminan. Tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel yang makin besar itu, apa yang dia katakan itu terjadi. Maka tahulah, kita tidak usah promosi, ya. Seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, dari Dan sampai Beersheba. Kalau Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, begitu ya. Bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Pasal 4 ayat 1 mengatakan dengan jelas bagaimana perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. He is a real influencer. Bukan melalui YouTube, bukan melalui followers, tetapi melalui kehidupannya. Bagaimana kita lihat peranan daripada Hana, ibu daripada Samuel. Waktu dia memenuhi janjinya, diserahkan Samuel pada Tuhan. Dan anak itu masih sangat kecil. Sangat kecil, baru disapi mungkin di usia 5-6 tahun. Dan dia ditaruh, yaitu di bawah asuhan daripada Eli, imam besar yang lemah itu, ya, yang tidak berani negur anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibunya membawakan pakaian imam, efod, mulai dari extra small, small, medium, large, saudaraku. Dan demikianlah itu gambaran pertumbuhan dari bayi, jadi anak-anak, orang muda, dan jadi dewasa. Neaniskos artinya jadi pater, jadi bapak-bapak. Dan demikian juga pertumbuhan rohani anak-anak kita. Karena itu saya berkata pada para orang tua, apa yang Anda ajarkan di kemah Anda itu lebih penting daripada pelayanan mereka di kemah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Anda tanamkan yaitu sesuai firman Tuhan dalam Amsal 22 juga, bagaimana apa yang kamu ajarkan sampai tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Mungkin hari-hari ini ada anak-anakmu yang sedang menyimpang. Percayalah, apa yang kamu tanamkan tidak akan kembali sia-sia. Dan pada waktu ini akan kembali pada Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau anakmu itu bertumbuh banyak sekali. Orang tua memperhatikan anak yang lagi ngaco, anak yang lagi baik yang ada di rumah itu. Itu saudaraku akan seperti Samuel. Akan dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan dalam bulan ini mari kita kembali memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak usia dini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara. Kurang keras. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa bersama dengan Tuhan. Pasti luar biasa jalan-jalan kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kami tanpa seizin Tuhan. Dan kami percaya dalam kehidupan kami bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Untuk setiap pertolongan, memuliakan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kami mau serahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Semua yang cinta Tuhan katakan, haleluya. Saya percaya sukacita yang dari Allah turun menyertai kehidupan saudara. Dan biarlah anggur baru boleh dicurahkan bagi setiap saudara pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus.
Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami datang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Sungguh hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau lawat kami lebih lagi. Haleluya. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, terus, haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir
mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu
besar Tuhan. Layak dipuji Yesus. Is our God. Sing with me, how great is our God, and only see how great is our God. How great is our God. Lebih lagi, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And don't we see how great is our God.
Terima kasih Tuhan, segala sembah ucapan syukur kami hanya kepadamu, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya pujian penyembahan pagi hari ini yang kami lakukan di tempat ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hatimu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami dipenuhi dengan hadirat-Mu pagi hari ini. Karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan sabda-Mu buat setiap kami Tuhan. Pimpin, urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terlebih lagi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan. Hingga apapun yang hamba-Mu perkatakan Tuhan, hanya berasal daripada-Mu. Karena hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Jom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya boleh saksi sebentar saudara. Untuk tugas pagi hari ini sebenarnya saya sudah siapkan materinya. Tapi ternyata ketika malam mau tidur, Tuhan mengubah hati saya untuk sampaikan hal yang lain saudara. Pagi hari ini, materi ini pernah saya sampaikan di siswa pada waktu mereka akan naik gunung saudara. Ternyata Tuhan ingin saya sampaikan hal ini di tempat ini pagi hari ini saudara. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 1 sampai 25. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang belum katakan aman. Sudah saudara? Sudah ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu, Saudara baca yang genap. Dan selanjutnya nanti terakhir ayat 25 kita akan baca bersama-sama. Perikopnya berkata, menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, Mazmur 31. Ayat pertama. Oh betul ya. Oh enggak sama ya. Mazmur, sorry, saya yang salah. Salah lihatnya. Sorry saudara. Mazmur. Nah, sorry, saya yang salah buka firman-Nya. Perikopnya berkata, aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu.
Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ayat 2. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ayat 4. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Ayat 6. Aku akan bersorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Ayat 8. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Ayat 10. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Ayat 12. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ayat 14. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. 16. Tuhan, aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. 18. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu, yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. 20. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. 22. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat 24. Oh sorry. Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya ambil renungan kita dari Mazmur 31 ayat yang keempat, saudara, yang berkata begini. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Pagi hari ini saya ingin bicara tentang bukit batu dan pertahanan, saudara. Saya cari kata pertahanan di Kamus Besar Indonesia, saya menemukan seperti ini, saudara. Pertahanan adalah kata benda, dan kata dasarnya adalah tahan, saudara. Di dalam Kamus Besar berkata seperti ini. Yang ada 3 arti, saudara. Perihal bertahan, mempertahankan. Terus yang kedua artinya pembelaan negara dan sebagainya. Yang ketiga, kubu atau benteng. Yang dipakai untuk apa? Untuk bertahan, untuk menangkis serangan. Terus saya cari lagi di yang lain, di Wikipedia berkata begini, saudara. Secara umum pertahanan adalah reaksi dari sebuah badan terhadap sebuah serangan
dan melalui ekstensi segala cara dan langkah-langkah identifikasi dan pengukuran resiko atau bahaya. Demikian pula dengan perlindungan atau tanggapan, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasihnya begitu besar dalam kehidupan kita, saudara. Kalau di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begitu besar kasih Allah, sehingga apa? Tuhan mengorbankan nyawanya, menebus dosa kita di atas kayu salib, saudara. Ternyata Tuhan juga tidak manusia saja dikasih, ternyata hewan-hewan juga, saudara. Kalau kita bisa lihat di Alkitab, di firman Tuhan, Tuhan banyak menggunakan binatang sebagai perumpamaan. Apa contohnya, saudara? Keledai, semut, apalagi, saudara? Kijang, bukan kijang Innova ya. Cicak, ya. Banyak Tuhan pakai binatang-binatang untuk perumpamaan. Nah, kali ini pagi hari ini kita juga akan belajar bagaimana Tuhan memberikan umpama lewat binatang ini, saudara. Dikata kita buka di Amsal 30 ayat 26. Amsal 30 ayat 6. Pelanduk bangsa yang lemah. Sorry. 26, iya, sorry. Matanya agak error ini. Ya, ayat 26, saudara. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Apa, saudara? Pelanduk. Saudara tahu pelanduk, saudara? Tidak tahu pelanduk, saudara? Kalau kancil tahu, saudara? Tapi pagi ini saya tidak cerita kancil, saudara. Kancil yang nyolong timun itu enggak, saya tidak cerita kancil nyolong timun, enggak, saudara. Saya pernah dengar dongengnya ya, kancil nyolong timun, begitu cerdiknya kancil itu ya, saudara. Kancil tetap memang cerdik, saudara. Kancil memang cerdik. Kancil ini, saudara, membuat apa? Rumahnya di atas di bukit batu. Di atas di bukit batu, saudara. Bagi kancil, bagi pelanduk ini, Gunung Batu adalah tempat perlindungan yang paling aman, saudara. Gunung Batu itu empuk apa atos, saudara, apa keras, saudara? Atos, saudara, namanya batu itu keras ya, saudara. Tapi dibuat perlindungan oleh pelanduk ini, oleh kancil ini, saudara. Saya ingin terangkan sedikit ya tentang kancil ini, saudara ya. Juga saya cari-cari, saya tanya Mbak Google, saudara. Apa sih pelanduk itu, saudara? Seperti ini, saudara. Ini nama ilmiahnya, saudara. Pelanduk atau kancil adalah nama umum bagi sekelompok hewan menyusui berkuku genap yang tergolong ke dalam marga Tragulus. Mungkin yang kita dulu SMA pernah belajar biologi, mungkin pernah dengar ya, saudara ya. Pelanduk adalah anggota keluarga Tragulidae, itu bahasa Latinnya seperti itu, saudara. Berkerabat kijang. Pak Sus mungkin tahu kijang, kalau sering berburu waktu dulu di hutan. Modelnya seperti itu. Tapi kancil, seberapa besar kancil itu, saudara? Saya ceritakan ya, saudara. Kancil itu, saudara, pelanduk itu, beratnya berapa, saudara? 1,6 kilo, saudara. Kecil ya, saudara. Panjangnya berapa, saudara? 51 cm. Kecil, saudara, pelanduk itu. Tapi, saudara, dia apa? Membuat rumahnya itu di atas gunung batu, saudara. Kewannya lo kecil. Tapi kok bangunnya rumah kok di atas gunung batu? Kok enggak di tempat-tempat yang lain aja, cari di semak-semak apa? Dia kalau cari di semak-semak dimangsa oleh hewan lain, saudara. Dia akan dimangsa oleh hewan lain.
Itu kenapa pelanduk ini, kancil ini, membangun rumahnya di atas gunung batu. Kancil, namanya kancil itu tetap cerdik, saudara. Tetap cerdas. Meskipun tidak mencuri timun itu, tetap cerdas, saudara. Binatang yang cerdas. Dia cari tempat yang paling aman, yang tidak mudah dijangkau oleh hewan-hewan yang memangsanya, saudara. Apa? Dia bikin rumah di celah-celah, di bukit batu, di gunung batu, saudara. Kalau ada bahaya mengancam, dia akan lari ke gunung batu itu. Untuk apa? Untuk berlindung, saudara. Dari hewan-hewan yang hendak memangsanya, dari bahaya, dari badai, dari angin, dari hujan lebat, petir. Dia akan lari masuk ke dalam rumahnya di gunung batu itu untuk berlindung, saudara. Kalau kita, saudara, kalau mungkin kita punya anak kecil, kalau takut lari kemana, saudara? Kepada siapa? Kepada orang tuanya, bukan? Dia tidak lari keluar, nyari tetangga. Loh, orang tua di dalam, tidak mungkin dia cari orang lain di luar, saudara. Kita, manusia ini lemah, saudara. Kita harus sadar, kita itu lemah. Kekuatan kita itu terbatas. Terbatas kita ini, saudara. Terbatas, saudara. Kalau kita takut, saudara, kita ada persoalan, ada badai mengancam dalam kehidupan. Seperti anak kecil kepada orang tuanya. Dia akan mencari orang tuanya, saudara. Demikian dengan kita, anak-anak Tuhan. Ketika persoalan itu datang, kita larinya kemana? Ke Bapa kita, saudara. Ke Bapa kita. Manusia terbatas kekuatannya. Sekuat apapun, saudara, ketika persoalan itu menghantam, menghadang. Tidak semua orang bisa kuat menghadapinya, saudara. Maka kenapa kalau kita lihat orang-orang dunia, ketika mengalami persoalan, larinya bukan ke Tuhan. Ada hal-hal yang lain. Supaya apa? Menyamankan dirinya, membuat aman dirinya. Kadang orang menganggap hartanya itu tempat perlindungan yang aman. Ada orang yang memiliki kuasa, itu tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau hari-hari seperti ini, saudara, sampai hari ini, kita masih dalam kondisi pandemi, saudara. Banyak situasi-situasi yang berganti, ini sudah ganti tahun baru ya, saudara. Persoalan akan semakin bertambah berat. Tantangan di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, detik ini. Setelah kita pulang gereja, kita tidak ngerti ada tantangan apa yang akan kita hadapi, saudara. Saya rasa tidak semuanya berani menghadapi tantangan itu, saudara. Mungkin ada rasa gentar di hati kita ketika kita menghadapi persoalan, besok ini gimana? Persoalannya belum selesai. Itu kita bisa membuat gentar, apalagi ada persoalan yang masih belum ketemu jalan keluarnya. Tuhan masih belum kasih jawab atas doa kita, persoalan yang sedang kita, saudara. Yang sedang kita hadapi, saudara. Pertanyaannya, saudara. Orang-orang percaya, kemanakah engkau akan berlindung hari-hari yang seperti ini? Hari-hari yang semakin sulit. Orang bekerja mencari nafkah. Begitu luar biasa geraknya. Kalau masih ada PKM, PSBB ya. Banyak orang-orang yang berjualan malam hari itu kasihan, saudara. Baru buka jam 6 sore. Kemarin saya memang agak malam mempersiapkan materinya. Di depan itu ramai, saudara, setengah 11 malam itu.
ternyata ada mobil kecamatan, terus dari kepolisian, dari Satpol PP. Nah di depan saya kan ada orang jualan, saudara. Berhenti di situ, saudara. Orang rame, saudara. Disuruh tutup, saudara. Kasihan. Dia baru buka tuh jam 5 sore loh, saudara. Itu pun tidak rame, saudara. Biasanya penghasilannya lebih sekian, tidak sampai, saudara. Hari-hari ini semakin susah, saudara. Hari-hari ini semakin susah. Menjelang hari-harinya Tuhan ini ya seperti ini, saudara. Kadang iman kita ketika kita dalam persoalan ini dan sedang diuji Tuhan. Bisakah saudara setia mempertahankan iman saudara sampai kita dijemput Tuhan nanti, saudara? Perlu kita tuh berjuang, saudara, mempertahankan iman ini, saudara. Melihat kondisi-kondisi dunia seperti ini hari-hari ini, saudara. Jangan sampai karena kondisi situasi seperti ini, kita melepaskan iman kita kepada Tuhan. Iman kita dikalahkan oleh dunia. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai, saudara. Karena manusia itu lemah dan terbatas kekuatannya, mudah diterkam dan dimangsa oleh si iblis, saudara ya. Si iblis. Kita bicara tentang Bukit Batu. Tak kebetulan gereja kita namanya Rock. Rock itu gunung batu, saudara. Makanya, ini cuma juga aja ya, saudara ya. Makanya kita yang jemaat Rock harus larinya ke Bukit Batu. Tempat persembunyian kita yang aman. Tempat perlindungan kita yang aman. Siapa Bukit Batu itu, saudara? Tuhan kita Yesus, saudara. Tuhan kita Yesus, saudara. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, saya bacakan buat kita semua. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Ditelannya. Dia mengaum sing, wah. Dia berkeliling, wah. Yang hari-hari ini anak Tuhan yang sedang mengalami ujian, kemanakah engkau lari? Apakah kau mendekat kepada Tuhan, mencabut batu itu, atau kau lari ke tempat yang lain? Maka singa ini, saudara, yang mengaum bisa menerkam saudara yang tidak dekat dengan Tuhan. Dikatakan, mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti, saudara, ada orang yang tidak bisa ditelan oleh singa itu, saudara. Amin, saudara. Siapakah orang itu, saudara? Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang ketika mendapat persoalan, mendapat masalah, mendapat tantangan, mendapat halangan dalam hidupnya, larinya ke Tuhan. Sang bukit batu kita, Kristus Tuhan. Makanya iblis tidak bisa mengaum-ngaum akan menerkam orang yang berlindung kepada Tuhan, saudara. Tidak bisa ditelan oleh si singa, si iblis itu, saudara. Meskipun dia keliling cuma suaranya tok medeni, menakutkan. Jangan takut, saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, jangan takut ketika ada singa yang mengelilingi. Dia berkeliling, saudara. Berjalan di sekitar kita. Tetapi kalau saudara dekat-dekat dengan Tuhan, tidak bisa ditelan, saudara. Karena Kristus adalah perlindungan kita, saudara. Badai sekeras apapun, saudara. Bila Tuhan kita jadikan perlindungan, menjadikan kubu pertahanan, benteng, saudara, kita akan aman, saudara. Saudara lihat ya, kalau di Cina, Great Wall, tembok besar. Kenapa sih kok bangsa Cina itu repot-repot bangun benteng sebesar itu dan sepanjang berapa kilometer itu, saudara? Untuk apa, saudara? Untuk pertahanan, untuk melindungi bangsanya. Dari siapa? Dari serangan musuh, saudara. Bahkan diceritakan, mungkin saudara cari mungkin di Google atau banyak memakan jiwa ketika membangun Great Wall ini, saudara, tembok besar ini. Tujuannya untuk melindungi bangsa Cina dari serangan
orang luar, saudara. Begitu kuatnya benteng itu, saudara. Begitu kuatnya. Begitu kuatnya, saudara. Jadikanlah Kristus Tuhan menjadi bentengmu, saudara. Jangan benteng yang lain bisa roboh, keuangan bisa roboh, saudara. Kekuasaan kita bisa habis, selesai, saudara. Benteng yang kokoh adalah Kristus yang melindungi kita dengan sempurna, saudara. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang bilang aman. Kalau dulu, saudara ya, kalau dulu ada kerusuhan, orang-orang yang berduit dia bisa berlari, mencari perlindungan ke negara-negara lain yang aman. Tapi sekarang, saudara, ketika pandemi ini, bisakah mereka yang memiliki uang dia mengungsi ke tempat lain? Tidak bisa, saudara. Karena di tempat lain juga sama. Kondisinya seperti ini, saudara. Kondisinya seperti ini, tidak ada yang aman, saudara, di dunia ini. Selain berlindung di bawah Tuhan, di kaki Tuhan, saudara. Batu keselamatan kita, batu karang kita, saudara. Daud, saudara, sudah mengatakan kita buka aja, saudara, di Matius 7 ayat 24 dan 25. Ini waktunya sampai jam 9:04 ya. Nanti saya takut kebablasan, saudara. Saya harus pakai rem ini nanti. Sebentar. Matius 7 ayat 24 dan 25. Bicara tentang dua macam dasar, saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara. Di atas batu. Ingat kata batu. Batu adalah Kristus, Yesus, saudara. Yang 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas, apa, saudara? Batu. Di atas batu. Kita orang-orang percaya dikatakan orang yang bijaksana, orang yang mendengar dan tidak mendengar tok, saudara, ternyata harus melakukan. Kenapa? Makanya Tuhan itu sungguh, saya Allah yang kreatif, saudara. Kenapa ya Tuhan itu menciptakan mulut itu cuma satu, saudara, telinganya dua. Tuhan itu sangat-sangat kreatif, saudara. Coba, saudara, kalau telinganya diganti mulut dua, saudara. Rame dewek, saudara. Telinganya ditaruh tengah. Tapi nyanyi enak rasanya. Satu suara dua, saudara. Gak perlu singkat rasanya, saudara. Soalnya mulutnya ada di kanan, ada di kiri. Tapi enggak, Tuhan menciptakan seperti itu, saudara. Mulutnya dewek cuma satu. Katanya kalau lagu anak-anak dulu, enggak berhenti makan, saudara. Benar ya? Mulutku tak berhenti makan, kata saya. Waktu TK itu ada lagu seperti itu, saudara. Kenapa sih Tuhan itu nyiptakan telinga itu kok dua, saudara? Mulut kok satu? Kita tuh banyak mendengar, jangan cepat berkata-kata, saudara. Ya, saudara, berkata-kata, saudara. Mana tadi ayatnya, lupa sampai. Yang selanjutnya, saudara, sampai lupa saya. Yang 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ini firman Tuhan loh yang ngomong, bukan saya loh, saudara ya. Ia sama dengan apa, saudara? Orang yang bodoh yang namanya di atas pasir. Saudara, kalau ke pantai, anak-anak saudara bikin rumah-rumah dari pasir itu, saudara. Dipakai air gini, saudara.
Roboh apa tetap kokoh saudara ketika kena air saudara? Roboh saudara. Roboh. Kita lihat tadi ya pelanduk ini, kancil ini, begitu cerdiknya. Bangun itu bukan rumah pasir yang disiram air, dipanen, biur. Enggak, dia di gunung batu loh saudara. Nah kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya ini, harus demikian seperti kancil itu saudara. Cari perlindungan yang kuat, yang kokoh, yang sanggup mengatasi apapun yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Beberapa hari yang lalu saya baca di TV itu ya, masih ada aja orang-orang yang bunuh diri loh, saudara. Saya tidak habis pikir loh. Bahkan saya lihat di Kompas, di online itu, saudara. Sempat pamit be anak loh, saudara. Ya ampun gitu loh. Bahkan ada lagi ibu yang lompat dari gedung sambil gendong anak saudara. Ya ampun Tuhan. Saya tuh waduh kok ngeri ya. Dunia hari-hari ini tuh semakin ngeri saudara. Semakin ngeri kalau kita dengarkan berita dunia. Saudara semakin gembira atau semakin takut saudara? Semakin takut saudara. Menggetarkan, bisa mengganggu iman kita kepada Tuhan, saudara. Makanya dengarlah firman Tuhan. Iman dibangun dari mana? Pendengaran akan firman. Firman siapa? Firman Kristus. Bukan dengarlah gosip di luar, dengarlah berita-berita di dunia. Enggak, saudara. Yang memperkuat iman kita adalah memperkatakan, mendengarkan firman-Nya Tuhan. Maka kalau baca firman itu sing kenceng, sing agak keras dikit sampai apa saudara? Telinga kita lo mendengar. Oh, telinga kita mendengar saudara. Saya ingat lagunya Bapak Gembala kalau Papan penutup itu. Saya tidak pernah ngapalkan loh saudara. Tetapi ketika Bapak Gembala memberikan kesempatan saya di depan, saya bisa nyanyi lagunya. Karena apa? Sering dengar saudara. Saya tidak pernah sengaja tak apal norek lagu Pak Gembala ini. Enggak saudara. Bukan saya enggak. Karena sering mendengar Pak Gembala nyanyi itu. Saya jadi, loh kok otomatis mulut ini iso nyanyi saudara. Makanya mendengar itu ternyata penting loh saudara. Kalau dulu saya cari renungan itu dibaca saudara. Sekarang apa? Saya cari di YouTube saudara. Saya kepingin dengarkan telinga saya. Biar dengar telinga ini. Tidak masuk keluar, enggak saudara. Biar dengar telinga kita ini. Kadang kalau saya lagi dalam pergumulan, kadang begini loh saudara. Kita cari renungan yang cocok dengan situasi hati kita. Waduh sedih aku rek. Aku ngalami persoalan rek. Ketika saya cari-cari di YouTube, ada yang tepat. Kadang itu bisa saya ulang-ulang saudara. Saya ulang. Biar iki loh, telinga loh. Biar seperti pujian Pak Gembala, biar dengar saudara. Terus otomatis itu saudara. Masih baca, kan firman ya gitu, nanti akan otomatis saudara. Buktinya sudah itu loh, saya sudah buktikan. Pujiannya Pak Gembala dalam penutup itu. Enggak pernah ngapal no saya saudara. Dengar tok. Loh, bisa hafal. Dengarkan firman Tuhan, biar apa? Apal saudara, tidak apal tok saudara. Ketika kita dalam persoalan, kita dalam masalah, firman itu otomatis saudara akan keluar dalam hatimu. Akan keluar dalam pikir, oh iya, ini firman yang pernah aku dengar. Sekarang aku mengalami seperti ini. Di dalam Tuhan itu ternyata ada jalan keluarnya. Pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku. Kenapa kadang iman kita itu bisa lemah saudara? Meskipun kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, bahkan mungkin 24 jam tidak keluar dari kamar doa, gak kerja saudara. Ya kerja ya, orang et labora saudara. Tidak doa tok, duit tidak saudara. Berdoa saudara. Ya. Kok ahli aku sering lupa-lupa gitu loh saudara, aneh. Sekarang blank saudara. Ya, mendengar itu penting saudara.
mendengar itu penting, mendengarkan firman itu penting. Kalau hari-hari ini saudara lihat, korban COVID sekian, yang meninggal sekian, di sana ada banjir besar, gunung meletus. Kan hari-hari itu seperti ini beritanya saudara. Tanah longsor di Sulawesi saudara. Makanya ada pujian lama yang pernah saya, zaman sekarang berjagalah, dunia apa? Dia dunia bergelora, kelihatan apa? Kedengaran loh ya, sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah. Sabda Allah, firman Tuhan loh, saudara. Dengarkan firman, kalau membaca firman sing kenceng saudara. Mungkin, woi, ngomong aja bantet-bantet. Ngomong di kamar aja saudara, ojo saudara di depan toko. Baca, lebih pikir, gak apa-apa. Engkau iki, loh kapan kena iki? Ojo sampai ya saudara. Baca, membaca ya kadang, ya sak anu telinga kita, ojo, wah. Dipikir, oh kapan kena wong iki? Jangan saudara ya enggak. Sepenting telinga kita itu mendengar. Dengar. Itu penting saudara. Karena saya sudah buktikan pujian penutup. Dengar tok loh saudara. Makanya saudara, kalau kita maaf saya bukan menggurui, bukan kalau pas firman Tuhan disampaikan didengar sing benar saudara. Didengar sing benar. Pak Gembala kan di depan sini, saya di bawah. Saya sering dengar pujiannya. Saya tidak pernah ngapal saudara. Tapi dengar. Ayo, kalau siapapun hamba Tuhan di depan ini yang berbicara, didengar dengan baik saudara. Firman-Nya yang terutama saudara. Dengar. Hari-hari ini saya belajar itu seperti itu saudara. Mendengarkan firman Tuhan. Saya cari YouTube itu saudara. Saya tidak lihat pendetanya siapa enggak, tapi saya lihat firman-Nya itu loh saudara. Oh begitu luar biasa, begitu menguatkan. Kadang sampai saya ulang, sampai saya dengar, sampai menguatkan hati saya, menguatkan manusia rohani saya. Kita manusia saudara bisa lemah. Seperti tadi, terbatas kekuatannya. Kenapa? Persoalan. Hati kita itu loh saudara. Rentan sekali tercemar oleh situasi kondisi di luar kita. Itu kabar-kabar menakutkan tadi itu loh saudara. Membuat ciut hati kita. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Kehidupan, hidup. Bahasa Jawanya itu urip saudara. Bahasa Inggrisnya apa? Life, hidup. Tidak mati saudara. Kalau hari-hari ini persoalan saudara, berita-berita menghimpit hati saudara. Menghimpit iman saudara. Jangan mau dikalahkan dengan situasi hari-hari ini saudara. Yang mencoba menghimpit iman kita kepada Tuhan. Yang mencoba mengubah fokus kita kepada Tuhan karena persoalan kita. Mungkin kita sudah beriman akan pertolongan Tuhan dalam persoalan kita. Tapi situasi di sekitar kita menghimpit kita. Supaya kita tidak punya iman lagi kepada Tuhan. Supaya kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Hati-hati hal ini saudara. Mengaum-ngaum tadi ya, ingat saudara. Ada orang yang tidak bisa ditelan loh saudara. Kuncinya dekat sama Tuhan. Berlindung, berlari kepada Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk dihafal saudara. Dilakukan, didengar. Coba saya dengarkan pujiannya penutup Pak Gembala. Kalau saya tidak meraktek, bisa tidak saya? Oh ya saya hafal. Dari mana saya tidak pernah nyanyi? Kan enggak. Tuh, wah,
omdo, Tuhan ini omdo. Tapi ketika saya diberikan kesempatan di depan, saya bisa nyanyi pujiannya. Bapak Gembala ngajar, Bapak Gembala tidak pernah ngajari pujian. Cuma mendengarkan itu loh saudara. Makanya penting mendengarkan firman Tuhan itu. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman saudara. Akan firman, dikatakan tadi kalau orang dengar tok, tidak melakukan seperti orang bodoh saudara. Mendirikan di rumahnya di atas pasir. Terus ayat 27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita harus bangun iman kita di atas gunung batu, di bukit batu, yaitu Kristus Yesus. Bukan kepada tempat-tempat yang lain, yang ketika masalah datang, ketika badai melanda, hancur, lebur saudara. Nah, malah pagi hari ini saya sudah hampir habis waktunya saudara. Mari kita semua pagi hari ini saya mengajak mendorong saudara. Untuk apa? Membangun hidup kita, membangun keluarga kita, membangun pekerjaan kita, membangun pelayanan kita di atas gunung batu. Yaitu siapa saudara? Kristus. Belajarlah dari sang kancil tadi saudara. Belajarlah dari sang pelanduk tadi. Yang membangun rumahnya di atas bukit batu, yaitu Kristus Yesus. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang semua pemain musik untuk maju ke depan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita juga akan siapkan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita pujikan satu pujian. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Hasrat hatiku ku rindu menyembah seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kaulah kekuatan
kekuatan, Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Panggil namanya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagi kami Tuhan. Bagi kami Tuhan. Jadilah gunung batu dan pertahanan kami Tuhan. Di saat kami mengalami kesusahan, di saat kami mengalami persoalan, di saat kami mengalami tantangan, jadilah perisai Tuhan. Panggil namanya, panggil nama Tuhan, haleluya. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, mari serukan namanya saudara. Panggil nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya saudara. Siapa nama Tuhan kita saudara? Yang keras saudara. Jadilah gunung batu Tuhan dan pertahanan kami Tuhan. Mengalami persoalan Tuhan, Engkau tempat pengungsian kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami yang aman Tuhan. Tidak ada tempat lain yang aman selain di Bukit Batu Kristus Tuhan. Orang berlarilah kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Yesus, Kau berarti Tuhan. Panggil nama Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Jadikan Tuhan benar-benar berarti dalam hidup saudara. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus.
Jadilah gunung batuku Tuhan, tempat perlindunganku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau tempat pelarianku Tuhan, tempat pengungsianku Tuhan. Panggil namanya Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Beri tepuk tangan meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita siapkan kita untuk perjamuan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memancakan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang di tangan kanan kita yang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib, yang menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu buat kami Tuhan. Kami sungguh berharga bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami harus membangun iman kami Tuhan. Bagaimana kami harus selalu dekat akan Engkau Tuhan. Menghadapi arus dunia yang semakin menggelora Tuhan. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, di dalam setiap hati kami. Biarlah setiap telinga yang mendengar pagi hari ini Tuhan, boleh mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan dalam setiap nafas kehidupan kami Tuhan. Sehingga menjadi kekuatan dan rema bagi kami Tuhan. Hingga kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami sebentar akan berpisah satu sama lain Tuhan. Bentarkan setiap kami tiba selamat Tuhan. Kami juga teringat Tuhan akan saudara-saudara kami yang mungkin pagi hari ini tidak hadir Tuhan. Jamah tilik mereka Tuhan. Sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh kembali bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan. Yang juga mungkin hari ini Tuhan, pagi hari ini, baik mungkin yang pagi hari ini kami datang mengalami persoalan. Mungkin juga yang sedang menyaksikan Tuhan lewat ibadah online Tuhan, mengalami persoalan, juga Kau berikan jalan keluar, Kau berikan pertolongan Tuhan. Yang mungkin pagi hari ini juga Tuhan, kami yang datang juga mungkin yang menyaksikan ibadah online ini mengalami berbeban berat Tuhan. Berikan kelegaan buat setiap kami Tuhan. Berikan jawaban buat setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami sebentar Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengembalikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Juga berkati Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya Yesus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.